Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kajian fikih salat. Dan kemarin kita sudah menjelaskan tentang kedudukan salat dalam Islam dan keutamaannya. Maka kita lanjut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar solat-solat sunnah. Baru kemudian kita bicara tentang solat-solat wajib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Solat sunnah itu banyak ragam dan macamnya. Dan masing-masing sholat sunnah ini memiliki keutamaan sendiri-sendiri yang luar biasa. Walaupun tentunya ada sholat sunnah itu yang lebih afdal dibandingkan sunnah yang lainnya. Karena sholat sunnah itu kan tingkatan-tingkatan. Tapi secara umum bahwa keutamaan sholat sunnah di dalam Islam juga luar biasa. Pertama, kemarin sudah saya singgung bahwa amalan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang sholatnya. Tentu yang pertama ditanya adalah sholat wajib yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan begitu rutinitas sehari-hari. 5 waktu sholat. Tetapi bukan berarti sholat sunnah itu juga tidak penting. Bahkan sangat penting sekali karena sholat sunnah ini menopang sholat wajib. Karena ada 3 perkara yang disebutkan para ulama tentang hal-hal yang bisa menyempurnakan kewajiban sholat wajib yang 5 waktu. Pertama, sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu adalah sholat yang bisa menyempurnakan sholat wajib. Karena begini Bu, sehebat apapun sholat wajib yang ibu lakukan, pasti dalam sholat itu ada hal-hal, saya ulangi, bahwa sehebat apapun seseorang itu melaksanakan sholat wajib, pasti ada kekurangannya kan. Mungkin ibu menghayal atau melamun sejenak dalam sholatnya, entah kepikiran hutang, entah kepikiran masalah keluarga, entah kepikiran masalah-masalah yang lainnya yang mengurangi kehusyuan. Artinya ini bisa mengurangi kesempurnaan sholat. Atau dalam gerakan tidak tumakninah, mungkin rukunya belum lurus, mungkin bacaannya kurang bagus. Jadi dalam sholat itu mestilah ada kekurangan. Makanya Nabi SAW menyebutkan pahala orang yang sholat itu ada yang mendapat separohnya, ada yang mendapat 1/10-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, dan begitu seterusnya. Jadi macam-macam tergantung kualitas gerakan, bacaan, khusyuk dan tumanina dalam sholat. Sehingga kita menginginkan sholat yang kita lakukan dalam rangka penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ingin mendapatkan kesempurnaan kan. Lah supaya sholat wajib kita yang banyak kekurangan itu bisa menjadi sempurna, lah salah satu yang bisa menyempurnakannya adalah sholat sunnah.
Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, lihatlah salat-salat sunnah orang itu. Karena sesungguhnya salat-salat sunnah itu bisa menyempurnakan kewajibannya. Ini yang pertama. Yang kedua yang bisa menyempurnakan salat adalah zikir setelah salat. Zikir setelah salat, minimalnya istighfar 3 kali. Karena istighfar 3 kali ini juga bisa menyempurnakan salat. Dan arti istighfar itu artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kekurangan-kekurangan salat itu ditutupi, dan kalaupun ada hal-hal yang menyimpang dalam salat yang mengakibatkan dia dihisab bahkan diazab pada hari kiamat, maka minta kepada Allah agar tidak diazab. Makanya zikir dalam salat itu penting. Dan yang ketiga tentu sujud sahwi. Itu juga bisa menempel salat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa kemudian salat sunnah juga tidak bisa dianggap remeh. Yang kedua, salat sunnah juga bisa menghapuskan dosa-dosa dan meningkatkan derajat. Sebagaimana hadis Ma'dan bin Abi Talha al-Yamari radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah berjumpa dengan Thauban, budak yang dimerdekakan Rasul itu. Lalu aku bertanya kepada Thauban, beritahu kepadaku satu amalan yang karenanya Allah memasukkan aku ke dalam surga. Kemudian Thauban pun terdiam, tidak menjawab. Kemudian ditanya lagi sampai 2 kali, dia pun tidak mau jawab juga. Sampai yang ketiga kali baru Thauban kemudian mengatakan, aku pernah menanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaika bi kathratis sujudi lillahi fa innaka la tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha atau wa hutta anka biha khati'atun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak salat. Bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah-sunnahnya. Tentu dilakukan karena Allah. Karena tidaklah engkau, kata Rasul, memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan hapus kesalahan. Ini pun diantara keistimewaan salat sunnah. Akan dihapus dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak salat sunnah itu, Bu, menjadikan kita akan dekat dengan Nabi. Karena kita di dunia tidak pernah berjumpa Nabi, tentu kita rindu ingin berjumpa Nabi dan berdekatan dengan Nabi. Tapi bukan mustahil kita akan berjumpa dengan Nabi dan duduk bersama Nabi. Kalau Allah takdirkan kita masuk surga. Karena di zaman Nabi SAW ada Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami yang sudah sampaikan pada minggu-minggu yang lalu, bahwa dia adalah selalu menolong Nabi SAW dalam menyediakan persediaan air wudhu di tengah malam. Jadi kalau Rasul bangun, biasanya Rabi'ah al-Aslam ini menyediakan air wudhunya atau melayani hajat-hajatnya Nabi SAW yang dihajatkan di malam hari. Karena Nabi SAW manusia yang selalu al-wafa, membalas kebaikan jauh lebih baik daripada orang berbuat baik kepada dia. Maka Rasul bertanya kepada Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami dan mengatakan kepada Rabi'ah al-Aslami ini, engkau sudah banyak membantuku wahai Rabi'ah, maka mintalah sesuatu kepadaku. Maka Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami mengatakan, aku tidak hendak apa-apa wahai Rasul kecuali inni uridu ma'aka fil jannah, aku hanya ingin menjadi temanmu di surga. Maka Rasul mengatakan, baik, aku akan wujudkan keinginanmu, tapi bantulah aku.
Kemudian Rabi'ah mengatakan, apa itu? Maka Rasul mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathrati as-sujudi. Bantu mewujudkan keinginanmu dengan cara memperbanyak salat, memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Artinya masuk salat wajib dan masuk salat sunnah. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita tahu bahwa salat ini adalah sebaik-baik amalan. Apakah salat wajib atau salat sunnah? Masih dari hadis Thauban radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus salatu wa la yuhafid 'alal wudu' illa mu'min. Istiqomahlah kalian, kata Rasul, dan sekali-kali kalian tidak dapat istiqomah dengan sempurna. Ketahuilah, sungguh amalan kalian yang paling utama adalah salat. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Dalam hadis ini Rasul mengatakan, amalan terbaik salat. Sesungguhnya sebaik-baik amal kalian, kata Rasul, adalah salat. Jadi dari sekian amalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, tidaklah lebih baik dibandingkan salat. Ingat bahwa salat ini amalan yang paling baik, jangan pernah ditinggalkan walaupun itu salat sunnah, apalagi wajib. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, orang-orang yang menambah, memperbanyak yang sunnah setelah melaksanakan yang wajib, maka dia sadar ataupun tidak sadar, maka derajatnya akan sampai kepada kewalian, akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya dan tidak pula ada kesedihan, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lah, salah satu sifat orang-orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan salat, sebagaimana Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah awal-awal itu, ketika Allah mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa itu siapa? Maka Allah melanjutkan kata-katanya atau firman-Nya, alladzina yuqimuna as-shalah. Salah satunya adalah orang yang menegakkan salat. Jadi orang-orang yang suka melaksanakan salat sunnah setelah yang wajib, maka derajatnya akan diangkat menjadi wali Allah. Dan itu lebih kuat disebutkan dalam hadis Rasul, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari itu, innallaha qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memerangi wali-waliku, artinya kekasih Allah, wali-waliku, kata Allah, maka aku akan mengumumkan perang melawannya. Kemudian Rasul mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam hadis qudsi ini, hambaku senantiasa mendekatkan daripada aku dengan amalan wajib yang kucintai. Dan ketika hambaku senantiasa mendekatkan kepadaku, bukan hanya mencukupkan yang wajib ya, tetapi juga amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Lihat, hadis ini menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wali-wali, kekasih-kekasihnya, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang salat wajib dan salat sunnah. Jadi orang yang memperbanyak salat wajib kemudian salat sunnah, maka mereka akan menjadi wali-wali Allah, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kasihi dan Allah cintai.
Dan itu luar biasa ketika kita mendapatkan kecintaan Allah, kemudian Allah angkat menjadi wali-wali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya banyak lagi secara umum tentang keutamaan salat-salat sunnah. Baik, kita mulai pembagian daripada pembagian salat sunnah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya singgung di mukaddimah bahwa salat sunnah ini beragam macam dan bertingkat-tingkat keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari sekian salat sunnah yang kita sudah pahami, ada yang disebut dengan salat sunnah rawatib. Ada yang disebut dengan salat sunnah ar-rawatib. Apa salat sunnah ar-rawatib itu? Dijelaskan dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla thintai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin banallahu lahu baitan fil jannah." Wa jaa tahdiduha inda Tirmidzi arba'un qabla dhuhri wa thintani ba'daha wa thintani ba'dal maghribi wa thintani ba'dal isya'i wa thintani qabla al-fajri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjaga 12 rakaat, ini disebut dengan rawatib namanya, di malam dan siang hari, maka pahalanya Allah akan bangunkan baginya satu istana di surga. Jadi kalau ibu dari tadi subuh melaksanakan 2 rakaat fajar, kemudian nanti zuhur, asar, maghrib, isya, dan sampai subuh kembali, ibu melakukan 12 rawatib ataupun 12 rakaat yang disebut dengan rawatib, maka dalam satu hari ibu akan dihadiahi satu istana di sorga. Subhanallah kan Bu. Jadi kalau setiap hari ibu melaksanakan 12 rakaat, maka setiap harinya Allah akan bangunkan satu rumah di sorga. Besoknya ibu jaga lagi rawatibnya, dapat lagi istana di sorga. Besoknya lagi, dan begitu seterusnya Bu. Kebayangkan ya, kita tahu bahwa kalau jadi presiden saja, istana kepresidenan itu kan di mana-mana kan Bu. Ada di Jakarta, ada yang di Bogor, di mana-mana kan. Dan orang merindukan untuk tinggal di istana itu. Makanya berapa banyak orang yang ingin menjadi pemimpin itu sampai rela mengeluarkan uang bukan hanya ratusan, bukan hanya miliaran, triliunan. Bahkan sampai harus sikut sana sini kan, karena ingin mendapatkan tinggal di istana raja, di istana penguasa. Di dunia mungkin kita tidak bisa membangun istana kan Bu. Jangankan bangun istana, bangun kos-kosan saja ngap-ngapan kita. Jangankan kos-kosan, nyari kos-kosan itu susah. Jangan buat kos-kosan, saya nyari kos-kosan Ustaz tidak punya rumah, itu aja stres ya. Tetapi kita bisa membuat istana di sorga tanpa harus mengirim tukang dari dunia. Allah langsung katakan kun fayakun, jadi maka jadilah istana itu. Jadi kalau ibu jaga 30 hari salat sunnah rawatib ini, berarti sudah tidak 30 istana atau rumah yang Allah sediakan bagi ibu di sorga itu. Itulah keistimewaan salat rawatib. Lah dalam riwayat Tirmidzi disebutkan yang 12 itu mana maksudnya? Kata riwayat Tirmidzi, arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Tentu 2 rakaat salam ya. 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Berarti sudah 6 tuh. Ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Berarti sudah 8. Ya. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Berarti sudah 10. Kemudian 2 rakaat sebelum fajar, berarti 12.
Ya Bu ya, ini disebut salat rawatib namanya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat fajar. Nah inilah disebut dengan salat rawatib. Dan salat rawatib ini sangat istimewa Bu. Sesuatu amalan ibadah yang dekat dengan amalan wajib itu sangat istimewa. Seperti umpamanya dalam puasa itu ada namanya puasa Sya'ban dan puasa Syawal. Sya'ban itu sebelum Ramadan, Syawal itu setelah Ramadan. Karena 2 puasa ini berdekatan dengan Ramadan, makanya sangat istimewa. Bimanzilati qabliyah wa ba'diyah. Ulama menyebutnya sama dengan kedudukan qabliyah salat dan ba'diyah salat. Jadi puasa Sya'ban itu qabliyahnya, puasa Syawal itu ba'diyahnya. Ya, jadi salat sunnah ini adalah rawatib ini adalah sesuatu yang sangat mulia sekali. Maka jangan pernah tinggalkan. Adapun rinciannya, rincian tentang salat sunnah ini. Kalau kita melihat contoh saja 2 rakaat fajar. Nabi SAW mengatakan apa? Rak'atai al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang ibu jaga dari 2 rakaat fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Jadi qabliyah subuh atau 2 rakaat fajar, Nabi SAW mengatakan apa? Lebih baik dibandingkan dunia dan seisi dunia bersama gemerlapnya dunia. Maka sangat rugi kalau orang meninggalkan apa Bu? Salat sunnah fajar. Karena pahalanya luar biasa. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib ini yang disebut dengan salat sunnah ar-rawatib namanya ya. Kemudian di sana ada salat sunnah selain rawatib yang disebut dengan sunnah yang oleh para ulama sampai taraf muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang oleh Nabi SAW tidak pernah ditinggalkan. Tapi kalau sunnah saja tanpa muakkadah, berarti kadang Rasul menjalankan, kadang Rasul meninggalkan. Tapi khusus tentang salat sunnah muakkadah ini, maka Nabi SAW hampir tidak pernah meninggalkannya. Hampir tidak pernah meninggalkannya. Apa saja salat-salat sunnah muakkadah ini selain rawatib tadi yang kita sebutkan? Pertama, ada namanya salatul duha. Salat duha. Dan salat duha ini luar biasa keutamaannya, tidak perlu saya bentangkan karena waktu juga, tapi luar biasa keutamaannya. Disebut oleh para ulama dengan salatul awabin. Salatnya orang-orang yang bertobat. Kenapa salat duha itu disebut salatul awabin, salatnya orang-orang yang bertobat? Karena waktu duha itu Bu, waktu di mana orang sibuk mengejar dunia. Yang punya pasar sibuk dengan pasarnya, yang punya kantor sibuk dengan kantornya, yang punya jalan sibuk dengan ojek dan Grabnya gitu ya. Kemudian yang punya ladang, punya sawah sibuk dengan ladang dan sawahnya. Ya. Pokoknya waktu-waktu duha itu waktu orang mengejar dunia semuanya. Kalau seandainya di tengah-tengah orang yang sibuk mengejar dunia, tiba-tiba kepikiran ada orang yang mengingat Allah, akhirnya keluar dari kesibukan manusia, kemudian sujud dan ruku karena Allah, alias duha, tentu luar biasa Bu. Dia bisa beribadah di tengah kelalaian manusia. Tidak mungkin dilakukan kecuali orang-orang awabin, orang-orang yang ingin bertobat dan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya salat duha itu mewakili seluruh sedekah badan
yang harus dikeluarkan. Dalam badan kita kan ada sekitar 36 persendian. Setiap pagi harus dikeluarkan sedekahnya. Dan itu tidak perlu dikeluarkan, cukup dengan 2 rakaat duha. Ya tentu waktu duha adalah ketika terbit matahari, meninggi 1 tombak dan diakhiri zawal, datangnya waktu zuhur. Ini yang pertama. Yang kedua, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk kecuali melaksanakan salat 2 rakaat, atau disebut dengan tahiyatul masjid. Makanya kemudian Nabi pernah menegur Abu Dzar, seorang sahabat, dan mengatakan, "Ya Abu Dzar, inna lil masjid tahiyah." Hei Abu Dzar, di masjid ini ada penghormatannya. Wa inna tahiyatahu rak'atani, dan penghormatan masjid itu dengan cara salat 2 rakaat, fakum farka'huma, maka berdirilah, ambillah 2 rakaat untuk memuliakan masjid. Dari sini kita tahu bahwa salat sunnah muakkadah yang kedua adalah tahiyatul masjid. Jadi kalau ibu mungkin ada pengajian di masjid, kemudian masuk masjid, maka sebelum mendengarkan pengajian salat 2 rakaat. Atau ibu memang menyengaja ingin salat di masjid, enggak masalah seorang wanita salat di masjid berjamaah asal sesuai dengan syarat kan yang sudah dijelaskan. Maka sebelum melaksanakan salat wajib ada waktu salat 2 rakaat, lakukan salat 2 rakaat. Niatkan sebagai tahiyat, penghormatan terhadap masjid. Ini yang kedua. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu apakah semua masjid? Ya, semua masjid kecuali Masjidil Haram. Ibu ya, kalau ibu umrah atau haji kan mesti masuk Masjidil Haram tuh. Semua masjid disunahkan untuk tahiyatul masjid, salat 2 rakaat, kecuali Masjidil Haram, Bu. Kalau Masjidil Haram itu justru disunahkan untuk tawaf. Ya, disunahkan untuk tawaf. Masuk ke Masjidil Haram, kemudian ibu langsung masuk ke areal Ka'bah, kemudian ibu keliling 7 putaran, maka itu sebagai pengganti daripada tawaf. Kalau seandainya seseorang itu terhalang dengan tawaf, mungkin karena ada hal-hal yang dia tidak bisa tawaf karena kondisi sehat gitu ya, maka boleh seseorang menggantikan dengan tahiyatul masjid, tapi tawaf dulu. Kalau tidak bisa baru tahiyatul masjid. Kalau tidak bisa juga tahiyatul masjid karena mungkin ada hadas atau yang lainnya, maka boleh seseorang itu bertasbih dengan 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kalau adab masuk Masjidil Al-Haram ya. Ini yang kedua ya, tahiyatul masjid. Yang ketiga ada namanya salatut tahajud. Dan salatut tahajud itu bagian daripada qiyamul lail. Qiyam lail ini, mendirikan malam itu tidak mesti dengan salat, Bu. Qiyamul lail itu tidak mesti dengan salat. Bisa umpamanya ibu bangun tidur kemudian berzikir, maka ibu sudah melaksanakan qiyam lail. Atau ibu ingin tambah dari berzikir itu berwudu, atau ingin tambah dari berwudu itu baca Quran, atau ingin tambah dari baca Quran itu tahajud, atau ingin tambah dengan doa, maka semuanya rangkaian-rangkaian qiyamul lail. Jadi tahajud itu bagian daripada rangkaian qiyam al-lail. Dan salat tahajud ini seafdal-afdalnya salat sunnah. Kata Nabi SAW, afdalus salati ba'dal faridhati salatul laili. Seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salat malam. Kenapa, Bu? Salat malam itu sangat penting sekali. Saya jelaskan ya.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasul surah Al-Muzammil. Dalam Quran ada namanya surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan begitu seterusnya. Jadi surah Muzammil ini adalah surah perintah kepada Rasul untuk melaksanakan qiyam al-lail, tahajud. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Kenapa Nabi SAW disyariatkan tengah malam atau sepertiga malam akhir untuk melaksanakan tahajud? Dan bagi Rasul tahajud itu wajib, bagi umatnya sunnah. Awalnya wajib, tapi kemudian dimansuh, dihapus hukum wajib bagi umatnya, dan hanya ditetapkan kewajiban bagi Nabi. Subhanallah, lihat beratnya ibadah Nabi itu ya. Sudah sholat wajib ya memang wajib, sholat sunnah diwajibkan kepada Rasul. Tentu Allah Subhanahu wa taala ingin mentarbiyah nabinya. Karena Nabi SAW akan menjadi calon da'iyan ilallah, yang menyeru manusia ke jalan Allah kan. Lah ketika seseorang menyeru manusia ke jalan Allah itu, agar orang yang didakwahi itu mudah diterima dan mudah menerima, kan dua perkara yang menopang orang itu menerima dakwah itu. Pertama, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah artinya hidayah yang menjadikan orang itu menerima dakwah kita. Yang kedua, usaha dakwah. Usaha dakwah. Karena taufik itu tidak bisa diberikan oleh Allah kecuali kita minta. Atau memang Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita, atau kita mencarinya, ya. Kemudian yang kedua, dan itu tidak bisa kecuali dengan doa kan Bu. Kemudian yang kedua ada dengan usaha. Jadi doa dan usaha itulah yang menjadikan apapun menjadi berhasil. Karena itulah makna tawakal. Makna tawakal itu menggabungkan doa dan usaha. Lah di siang hari Nabi SAW akan berusaha untuk mengajak manusia sebanyak-banyaknya masuk ke dalam hidayah. Di malam hari dia meminta kepada Allah agar orang-orang yang didakwahinya itu menerima dakwahnya. Makanya bagi seorang dai penting tahajud itu, karena seseorang dai atau daiyah, umpamanya ibu ingin memberikan dakwah kepada keluarga. Mungkin ada saudaranya yang belum sholat, orang tuanya yang belum sholat, masih keras kepala, masih belum kenal sunnah, susah didakwahi. Kan ada orang-orang yang keras kepala dalam keluarga tuh kan Bu. Ya, jangan putus asa Bu. Teruslah kemudian ajak mereka ke dalam sunnah. Kemudian di malam hari ibu bangun tahajud, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakan, ya Rabb, besok saya akan dakwahi si anu, besok saya akan dakwahi orang tua saya, saudara saya, kerabat saya, tolong berikan hidayah taufik kepada mereka. Siang harinya ibu dakwahi. Itu namanya menggabungkan amal dan usaha kan. Lah kenapa tahajud ini penting? Ya, jadi dan tahajud itu sebaik-baik salat sunnah. Karena mempengaruhi kehidupan manusia dari mulai pagi sampai siang. Contoh umpamanya ibu menyuruh suaminya bekerja. Menyuruh suaminya bekerja. Bang, kerjalah bang. Saya bantu doa. Jadi itu namanya menggabungkan doa dan usaha. Ibu bangun tengah malam, meminta kepada Allah agar pekerjaan suaminya lancar dan mudah. Lah suami terdorong dengan doa ibu kemudian melaksanakan pekerjaan. Makanya kenapa salat tahajud itu disebut seafdal-afdalnya salat? Karena itu mempengaruhi rahasia kehidupan kita Bu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Terlebih lagi di sepertiga malam akhir saat kita kemudian bangun, ada hadis Nabi mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Faqala Allah azza wa jalla li ibadihi man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Sesungguhnya Rabb kita setiap malam, khususnya sepertiga malam akhir, dia turun ke langit dunia.
Kemudian Allah berfirman untuk kita. Apa firman-Nya? Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Ya, lihat bagaimana Nabi SAW bersabda memberitahukan kepada kita bahwa setiap malam Allah menawarkan kekuatan dan kekuasaannya kepada kita. Makanya tahajud ini sangat luar biasa. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, selain salat tahajud, di sana ada 2 rakaat wudu. 2 rakaat wudu. Ya. Ibu wudu sebelum basah, sebelum yang air wudu yang basah melekat pada anggota wudu kita ini kering, ya, masih ada basah-basahnya, masih ada lembab-lembabnya, maka ibu lakukan salat sunnah wudu. 2 rakaat wudu, dan keistimewaannya luar biasa. Satu hari Nabi SAW pernah diperlihatkan sorga, bahkan bukan diperlihatkan, masuk lagi ke dalam sorga. Kemudian Nabi SAW mendengar ada suara terompah, suara sandal yang berjalan. Maka Rasul bertanya, kok ada suara sandal tapi tidak ada pemakainya? Jadi sandalnya aja yang berisik. Jadi kemudian ditanya, itu sandalnya siapa? Kok sudah ada di sorga, aku kedengaran berisiknya. Maka kemudian Rasul SAW diberitahu bahwa itu kedua sandal Bilal bin Rabah. Kedua sandal Bilal ibn Rabah. Maka Rasul pun kemudian setelah peristiwa itu memanggil Bilal. Kemudian mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu khashasataka fil jannah, madza tasna? Bilal, aku waktu di sorga mendengar suara terompah sandalmu. Ibadah apa yang kau lakukan sebenarnya? Maka Bilal menjawab, tidak ada wahai Rasul kecuali ma sallaitu ma tawaddatu wudhu'an illa waqad sallaitu rak'atain. Tidaklah aku melakukan wudu kecuali setelahnya melaksanakan salat sunnah wudu. Dan Bilal dikenal tidak pernah meninggalkan 2 rakaat wudu. Istiqomah dia dengan itu. Makanya Bilal itu terkenal sahabat yang paling menjaga wudu. Kalau habis wudunya batal, wudu lagi, batal, wudu lagi, batal, wudu lagi. Luar biasa, dia menjaga kesucian dirinya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk salat sunnah 2 rakaat wudu. Termasuk juga salatut tarawih. Salat tarawih, ya, salat tarawih di bulan Ramadan, ya. Sebenarnya salat tarawih itu bagian daripada qiyamul lail. Tetapi qiyamul lail yang diawalkan. Kalau tahajud itu kan qiyamul lail yang diakhirkan. Nah, istilahnya seperti itu. Tahajud qiyam lail yang diakhirkan, tarawih qiyam lail yang diawalkan. Dan tentang masalah ini Rasul mengatakan, man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan di malam hari, ya mungkin dengan tarawih, dengan tahajud, dengan Quran, dengan yang lainnya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yang sudah berlalu dari dosanya. Nah, ini juga termasuk salat sunnah, ya. Salat sunnah adalah salatut tarawih. Termasuk juga salat al-istikharah. Salat istikharah. Salat istikharah itu kalau ibu ada 2 pilihan yang tidak bisa kecuali harus memilih dua-duanya, maka istikharah. Ya. Kalau ibu punya anak putri, ada 2 yang melamar. Jadi anak putri ibu dilamar oleh 2 santri Jabal Uhud. Umpamanya, yang satu hafalannya 15 juz tapi ganteng, yang satu 30 juz kurang ganteng pula. Yang satu 30 juz ya biasa gitu ya tampangnya, yang satu pula ganteng tapi pula separuh Quran dia hafal. Enggak mungkinlah dua-duanya diterima. Ya kan? Enggak mungkin dua-duanya diterima.
maka ibu istikharah, bilang sama suami kita istikharah. Karena namanya anak gadis itu pilihannya tetap orang tua. Tapi kalau janda itu pilihannya kembali kepada orangnya. Orang tua itu hanya merestui saja. Tapi kalau gadis, maka orang tua intervensi boleh. Nak, jangan yang itu, nggak bagus akhlaknya. Nak, jangan yang ini begini. Boleh orang tua intervensi. Tapi jangan dikawinkan paksa. Ya, karena kawin paksa ini kalau sampai tidak ridho tidak sah, fasakh nikahnya. Seperti kisah Datuk Maringgi itu. Jadi ya kita kasih pilihan, nah ini bagus. Makanya kenapa supaya anak itu nurut sama orang tua, ngikuti pilihan orang tua yang terbaik bagi anaknya. Makanya doktrin dari kecil anak gadis itu. Dan jangan dikasih handphone, pasti dia cari jodoh di Facebook atau di TikTok kan gitu. Sekarang kan banyak filter bu, ganteng, rupanya hitam pula orangnya, pakai filter rupanya. Ya, jadi macam-macam peristiwa. Makanya surat istikharah itu penting supaya Allah yang memilihkan. Kenapa kemudian kita disunahkan surat istikharah bu? Supaya Allah yang memilihkan. Kalau Allah yang memilihkan kan pasti akan memilihkan terbaik bagi kita. Istikharah. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan buka. Oh ini yang terbaik, ini yang terbaik. Jangan gitu kancing. Ya, tetapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya minta jalan terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang terbaik kepada kita. Dan salat istikharah juga bagian daripada salat sunnah. Ya. Ma'asyiral muslimat, adapun salat tasbih memang terjadi silang pendapat ya kalau salat tasbih ini. Ada yang melemahkan hadisnya sehingga mengatakan salat tasbih bid'ah. Ada yang mengatakan tidak, sunnah karena sahih hadisnya. Ini masalah tashih dan tad'ib saja. Ada yang mengatakan bagi yang mensahihkan ya sunnah, bagi yang melemahkan maka bid'ah. Itu salat tasbih namanya ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat-salat yang sifatnya berjamaah, salat-salat sunnah yang bersifat berjamaah. Seperti salat istisqa, ya kan, itu kan berjamaah di tanah lapang kecuali di Masjidil Haram. Kalau salat istisqa di Masjidil Haram dalam masjid, tapi di luar Masjidil Haram sampai pun Masjid Nabawi tetap di halaman atau di tanah lapang. Ya. Kemudian selain salat istisqa, salat minta hujan, di sana ada salat kusuf namanya, Ibu ya. Salat kusuf itu salat gerhana, dan gerhana itu ada dua macam, ada kusuf, ada khusuf, ada pakai kaf, ada pakai kha. Kusuf, khusuf. Lihat gerhananya, karena gerhana dua macam, ada matahari dan bulan. Kalau matahari disebut kusuf, kalau bulan disebut khusuf namanya. Lah dua-duanya juga disunahkan di tanah lapang kecuali di Masjidil Haram, di dalam masjid. Itu juga sunnah rame-rame gitu ya. Salat gerhana sampai terang dan disunahkan dipanjangkan bacaannya. Ya. Kemudian ada namanya salat Id, dan salat Id juga ada dua, ada Idul Fitri, ada Idul Adha, dan itu dianjurkan di tanah lapang. Dan bagi wanita yang haid pun tetap dianjurkan hadir di tanah lapang walaupun tidak salat tapi mendengarkan khutbah. Ya. Jadi itulah diantara salat-salat sunnah yang bersifat berjamaah tadi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada yang disebut dengan salat mutlak, Bu. Ada yang disebut dengan salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak ini dia tidak ada hitungannya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terserah mau berapapun, itu disebut mutlak. Seperti umpamanya seseorang yang bapak datang ke masjid di waktu Jumat umpamanya kan, pagi-pagi buta lah, dia jam 8 ada di masjid supaya dapat unta ya. Jadi jam 8 itu dia di masjid. Maka dari jam 8 sampai khotib naik mimbar, boleh si bapak ini melaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam terus sampai khotib naik mimbar tanpa dihitung berapa rakaat. Itu namanya salat sunnah mutlak, Bu. Salat sunnah mutlak ya kan. Kemudian ada salat sunnah yang bukan rawatib.
Ada sholat sunnah yang bukan rawatib selain daripada yang 12 rakaat, ada yang mengatakan 14 rakaat. Jadi rawatib itu memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 12 rakaat, ada yang mengatakan 14 rakaat. Yang 12 sudah jelas tadi hitungannya, tapi yang 14 ditambah dengan 2 rakaat setelah zuhur. Jadi setelah zuhurnya 4 rakaat, sebelum zuhurnya 4 rakaat. Tapi bagi yang mengatakan 12, sebelum zuhurnya 4 rakaat, setelah zuhurnya 2 rakaat. Berarti yang 2 rakaatnya bukan ba'diyah. Itu saja di situ perbedaannya. Tapi di sana ada salat sunnah nafilah saja. Seperti mamanya sebelum maghrib. Maka bisa dilakukan, bisa tidak, tergantung waktunya. Ibu ada waktu ya lakukan, enggak ada waktu ya sudah. Kemudian juga sebelum asar, 4 rakaat sebelum asar. Jadi 4 rakaat sebelum asar itu salat sunnah biasa. Ataupun 2 rakaat sebelum isya. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, likulli adhanaini salatun, setiap di antara 2 adzan, maksudnya adzan dan qomat itu ada salat. Itu disebut dengan salat sunnah nafilah, ghair yang bukan rawatib. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi salat-salat sunnah ini, Bu, ada waktu-waktu yang tidak boleh seseorang salat di situ. Pertama, setelah salat subuh sampai terbit matahari, tidak boleh melaksanakan salat sunnah di situ. Yang kedua, terbit matahari sampai setelah salat asar sampai terbenam. Kemudian dari terbenam, maksudnya matahari menguning sampai betul-betul hilang kuningnya dan masuk malam. Atau yang kelima, ketika matahari berada di atas kepala siang-siang. Itu tidak boleh salat sunnah di waktu-waktu terlarang. Tetapi yang dimaksud larangan di waktu-waktu ini adalah salat sunnah yang selain dzatul asbab. Adapun salat sunnah dzatul asbab bisa dilakukan di waktu larangan atau di luar waktu larangan. Maksudnya salat sunnah dzatul asbab itu salat sunnah yang ada sebabnya. Masuk masjid salat, ya karena sebab masuk masjid. Salat jenazah, ya karena ada kematian. Salat gerhana karena ada gerhana. Nah, jadi salat-salat yang memiliki sebab maka bisa dilakukan baik di waktu larangan ataupun di luar waktu larangan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah, inilah diantara rincian secara singkat, Bu, karena juga waktu masih mengisi di tempat lain, tentang hukum-hukum atau tingkatan-tingkatan seputar salat sunnah. Tapi yang saya tekankan adalah bagi ibu-ibu, sebuah hadis Nabi SAW, mathalul baitil ladzi yadhkurullaha fihi wal bait alladzi la yadhkurullahu fihi mathalul hayy wal mayit. Rumah yang tidak ada orang yang mengingat Allah di dalamnya, rumah yang tidak ada orang yang mengingat Allah di dalamnya, dengan rumah yang senantiasa mengingat Allah dari para penghuninya, maka perbedaannya itu seperti orang mati dan hidup. Rasul menyebutkan rumah yang senantiasa orang-orang yang mengingat Allah dengan salat sunnah, baca Quran, zikir, berarti rumah itu hidup. Tetapi rumah itu kalau tidak ada salat sunnahnya, tidak ada baca Qurannya, tidak ada zikirnya, berarti rumah itu mati. Apa maknanya? Mati dan hidup di sini, mati, hidup dan mati di sini artinya hatinya. Jadi orang yang di rumahnya itu senantiasa salat, berzikir, baca Quran, berarti hati-hati orang yang di rumah itu hidup. Tapi kalau di rumah itu tidak ada salat, tidak ada zikir, tidak ada baca Quran, berarti hati-hati penghuninya mati. Dan bahaya kalau hati-hati penghuninya mati, hidayah susah masuk. Akan banyak pertengkaran, akan banyak masalah di dalamnya. Makanya kenapa salat sunnah itu sangat penting dilakukan di rumah, baik bagi laki-laki atau perempuan. Dan yang perempuan tentu lebih lagi, karena memang mereka wajib saja di rumah, apalagi yang sunnah. Tapi bagi laki-laki
tempat yang terbaik melaksanakan salat sunnah itu di rumah. Boleh di masjid, tapi sekali lagi tempat terbaik itu adalah di rumah, karena Nabi yang mengatakan idza qada ahadukumus salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Apabila seseorang hendak mengqadha salatnya di masjid, sampai di masjid sudah bubar si bapak ini, pulang ke rumah, salat di rumah. Ya, karena Allah telah menjadikan kebaikan bagi orang yang salat di rumah. Wallahu alam, ini yang bisa sampaikan. Taib, sebelum saya akhiri, silakan kalau ada yang bertanya.